Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tanggal 27 September 2024 bertepatan dengan hari Jumat. Saya Saiman, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 kelas 1105 dari BPKP Sulawesi Selatan akan melaksanakan percakapan pra observasi kelas bersama teman guru atas nama silakan. Saya Ibu Karyati. Beliau adalah guru IPS. Insya Allah kami akan melakukan percakapan pra observasi. Terima kasih Ibu Karyati. Ya, sama-sama. Jadi hari ini menjelang pembelajaran kita akan melakukan percakapan pra observasi kelas. Ibu rencananya akan mengajar mata pelajaran IPS di kelas berapa Ibu? Di kelas 7 Pak. Di kelas 7. Nah, pada saat mengajar nanti yang menjadi tujuan pembelajarannya apa? Saat observasi nanti Pak, tujuan pembelajaran yang diharapkan itu peserta didik dapat menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Peserta didik mampu menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ada metode apa yang akan Ibu gunakan? Iya, di dalam kegiatan pembelajaran nanti Pak, metode yang saya gunakan itu discovery. Oh, discovery learning. Iya, discovery. Jadi melalui metode discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Iya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak dicapai dan itu merupakan fokus yang akan saya amati atau observasi itu apa? Area pengembangan yang mungkin Bapak bisa lihat pada observasi kali ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi itu yang area yang akan menjadi fokus kita pada saat observasi nanti. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke, ini memang salah satu hal yang penting yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013. Luar biasa sekali. Nah, strategi apa yang Ibu sudah persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi dengan area pengembangan yang kita capai? Ya. Strategi yang saya gunakan itu Pak, yang pertama saya mempersiapkan modul ajar sebagai panduan saya mengajar dalam kelas. Kemudian saya menyiapkan lembar kerja peserta didik. Dan yang berikutnya adalah saya menyiapkan video, termasuk di dalamnya juga ada infografis dan buku teks. Iya. Jadi yang saya dengar Ibu, untuk strategi yang telah dipersiapkan adalah yang pertama sudah disiapkan modul ajar. Ya. Yang kedua sudah disiapkan lembar kerja peserta didik. Betul. Yang ketiga sudah disiapkan medianya, yaitu infografis, kemudian buku teks, ada lagi yang lain? Video Pak. Ada video. Ya. Ada video pembelajaran.
Oke, jadi saya ulangi lagi itu yang menjadi tujuan pembelajaran melalui metode discovery ini peserta didik mampu menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Area pengembangan yang menjadi fokus pengamatan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi yang telah dipersiapkan adalah modul ajar, lembar kerja peserta didik, serta yang ketiga media, di mana medianya juga ada 3, yaitu infografis, buku teks, dan video pembelajaran. Ya, ini yang menjadi fokus kita. Silakan. Terima kasih Bu, semoga pembelajarannya nanti lebih lancar. Ya, terima kasih Pak Ketua. Demikian percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat teman guru IPS yang akan melaksanakan pembelajaran IPS di kelas 7 nanti. Bagaimana jalannya observasi pembelajaran serta percakapan pasca supervisi atau observasi, nanti kita akan lihat langkah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Selamat pagi. Duduk. Pada pertemuan hari ini semua dapat menjelaskan akibat perubahan interaksi antar ruang. Oke, namun sebelum kita belajar, coba silakan berdiri, kita bermain dulu. Ya, silakan berdiri, stand up please. Ya, keluar dari bangkunya. Kalau ibu guru bilang angkat tangannya diangkat ya. Iya. Coba angkat tanganmu. Angkat tangannya ke atas, angkat tangannya ke samping, tangannya ke bawah. Jadi cluenya adalah lakukan apa yang kamu dengar. Iya. Lakukan apa yang kamu Dengar. Oke, tadi tangannya di atas, tangannya di samping, tangannya di bawah, tangannya di samping. Masih ada. Oke. Harusnya di mana? Samping. Karena cluenya tadi adalah ikuti apa yang kamu dengar, bukan yang kamu lihat. Ya. Tangannya di atas. Tangan di bawah. Oke, berarti sudah sama. Aplaus. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 1. Begitu Ibu Guru panggil namanya, langsung berpindah tempat. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 1 Nila, kemudian Raffi, kemudian Danwarta, ditambah dengan Delviana. Silakan di kelompok 1. Yang lain bergeser. Kelompok 2. Kan judulnya tadi perubahan akibat interaksi antar ruang. Bagus.
perubahan penggunaan lahan. Apa yang muncul di sini? Ini perubahan penggunaan lahan. Kalau kamu lihat ini, coba kamu lihat. Ini dari apa ini? Lahan. Nah, terus setelah ini dia berubah menjadi ya, jadi perumahan lahan ini dia berubah menjadi perumahan. Coba kamu baca dulu. Silahkan dibaca, diamati, dibaca. Nanti setelah mengerti baru apa? Ditulis di dalam lembar kertasnya. Ditulis di sini. Jadi di sini dimasukkan hasil diskusinya di kolom ini dimasukkan. Guru biasanya jangan kamu juga selesai. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibawakan oleh Nela Septrian. Nela Septrian yang kami persilakan. Oke, silakan. Komponen yang berubah, perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat akan disertai dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Septrian kami persilakan. Perubahan sosial budaya tidak hanya karena pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Teman-teman ada yang bertanya? Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya atau tidak dimengerti tentang perubahan akibat sosial dan budaya, silahkan dari kelompok mana yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau ingin memberikan tambahan informasi. Siapa? Ya? Paham nggak apa yang dijelaskan tadi oleh kelompok 1? Paham? Bahwa apa yang menyebabkan tadi perubahannya? Dari sosial budayanya apa? Ya, Isma, ada yaitu adanya pergerakan. Siapa yang bergerak di sini? Yaitu orang, ya. Orang atau penduduk sama. Yang lain? Ada yang enggak yang ingin bertanya tentang sana? Paham? Noni, bisa Noni? Perubahan sosial dan budaya. Hanya Isma yang bisa memberikan. Di sini? Paham? Kalau tidak ada, oke, aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke baris kelompoknya. Selanjutnya, kelompok 2. Ya, kelompok 2, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Muhammad Amin. Muhammad Amin, kami persilakan. Komponen yang berubah berkembangnya sarana dan prasarana, terjadinya pergerakan orang-orang, Jangan tutup mukanya, nak. Coba kasih dulu kamu punya buku ya. pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Silakan. Kendaraan jalan fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya
ya akan meningkatkan interaksi ke ruangan. Oke, ada yang ingin ditambah? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Coba Tiara, silakan bertanya Tiara. Ada nggak yang ingin kamu tahu tentang sana? Perubahan. Selamat Ibu sudah selesai mengajar dan alhamdulillah saya bisa amati dengan baik. Selamat sekali lagi. Pembelajarannya sudah selesai dan teramati dengan baik. Ibu bagaimana menilai performa Ibu ketika melaksanakan pembelajaran, khususnya tadi tentang fokus kita di pembelajaran berdiferensiasi. Andaikan itu kita mau nilai dengan skala antara 1 sampai 10, penilaian Ibu sendiri berada di mana? Antara 1 sampai 10. Terima kasih Pak. Tentang skor penilaian di kegiatan kita tadi, kalau menurut saya nilainya itu ada di rentang 8. Oh, sudah ada di nilai 8 Sudah ya? ada di nilai 8. Alasannya karena kegiatannya sudah berjalan sesuai skenario yang saya rancang. Mengapa dia ada di posisi 8? Karena tadi saya merasa di kegiatan anak-anak sedang mempresentasikan hasilnya, di situ sebenarnya saya inginkan setiap kelompok mengungkapkan kritikan masukan untuk perbaikan dan jawaban masing-masing kelompok. Tadi yang sempat mengungkapkan itu hanya beberapa anak, sehingga saya menilai diri saya baru sampai di nilai 8. Kira itu. Jadi Ibu menilai dirinya itu sudah di posisi 8 dari 10 yang maksimal atau ideal itu. Ya. Alasannya sudah sesuai dengan skenario yang disiapkan, media juga sudah digunakan dengan baik, lalu masih kurang 2 poin. 2 poin itu dikarenakan dari 2 poin yang kurang itu karena murid-murid yang Ibu hadapi yang belajar masih ada yang kurang aktif. Ya, luar biasa sekali. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh Pak, dengan senang hati saya menginginkan masukannya Bapak, sehingga dengan masukan tersebut saya menambah pengalaman saya untuk memperbaiki diri saya di pembelajaran berikutnya. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Ya. Di awal percakapan pra observasi, jadi sebelum Ibu melakukan pembelajaran, kita sudah sempat diskusi dan kita sepakat bahwa yang menjadi aspek dan strategi pengembangan Ibu yang saya amati itu ternyata ada 4. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian strateginya modul ajar, lembar kerja peserta didik, dan media. Media itu ada 3, infografis, video, dan teks. Nah, itu aspek dan strategi yang dikembangkan. Nah, dari segi ketersediaannya 100% yang saya amati itu ada tercapai. Pembelajaran berdiferensiasinya ada, modul ajar ada. Ini luar biasa sekali Bu. Lembar kerja peserta didiknya Ada di bagian belakang. nah, ini kemudian medianya, infografisnya
ada sudah dipasang. Kemudian videonya ada tadi di Chromebook, di HP, dan buku teksnya ada di halaman 75 sampai 78. Dari 4 aspek dan strategi pengembangan tadi ada beberapa catatan. Yang pertama mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sajikan tadi. Ternyata sejauh yang saya pantau atau observasi, pembelajaran berdiferensiasi itu terletak pada perbedaan lembar kerja antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kelompok satu mengerjakan perubahan sosial budaya akibat interaksi antar orang. Kelompok dua perubahan sarana prasarana. 3 perubahan mata pencaharian. Kelompok 4 perubahan orientasi mata pencaharian, dan kelompok 5 perubahan pusat pertumbuhan. Itu letak ketercapaian pembelajaran berdiferensiasi. Tentang modul ajar, di sini hasil pengamatan saya, strategi pembelajaran berdiferensiasi perlu diintegrasikan di dalam modul ajar. Nah, misalnya di sini di kegiatan ini poin 2A, guru membagikan lembar kerja peserta ini. Di sini akan sangat bagus lagi bagi pembaca ketika ditambahkan dengan misalnya tadi guru membagikan lembar kerja peserta didik kedua. Kelompok 1 lembar kerja tentang perubahan sosial budaya. Kelompok 2 mendapatkan apa? Jadi pembaca modul ini akan sangat mudah memahami. Di sini letak diferensiasinya di dalam modul. Tetapi pembelajaran diferensiasi di dalam proses sudah nampak. Tentang lembar kerja peserta didik, topik perubahannya adalah interaksi antar ruang. Jadi topik lembar kerja peserta didiknya ini topik perubahan interaksi antar ruang. Jadi semuanya IRK-nya ada 5 set ya, 5 permasalahan. Kemudian mengenai media, infografisnya berisi 6 poin. Ya, poin-poin pentingnya itu ada 6 poin. Isinya itu ada gambar dan deskripsi. Ya, untuk memperjelas murid-murid, jadi sekaligus menjadi sumber mempermudah anak-anak untuk menjawab lembar kerja yang disediakan tadi. Sehingga saya bantu mereka dengan gambar. Ya. Di samping deskripsinya ada gambarnya. Betul sekali. Jadi mudah memvisualisasikan kepada anak. Kemudian ternyata videonya itu dari YouTube, luar biasa sekali. Ibu sudah lampirkan dengan linknya. Nah, itu memudahkan. Kemudian sebagai guru, sebagai orang yang terpelajar, itu wajib memang dicantumkan sumbernya dari mana. Videonya ini ternyata durasinya 4 menit 16 detik. Ini faktanya dan lengkap untuk menyelesaikan lembar kerja yang disediakan. Buku teksnya tadi kita sudah sampaikan. Itu ternyata buku IPS kelas itu ada di halaman 75 sampai 78. Ini rujukan. Ada catatan tambahan. Yang pertama, strategi diferensiasi yang digunakan ialah diferensiasi konten. Jadi Ibu mendiferensiasikan dalam bentuk materinya. Karena apa? Kelompok 1 berbeda dengan kelompok berbeda dengan ya.
itu materinya. Kemudian ada juga prosesnya, ibu mendiferensiasikan prosesnya. Saya lihat tadi ibu mendatangi anggota kelompok yang masih kurang aktif. Nah, kemudian kurang memahami. Ya, betul. Di antara anggota kelompok itu kan ada yang masih mungkin belum mengerti dan belum masih kurang aktif. Nah, ibu datangi dia. Nah, supaya dia bisa berpartisipasi sama temannya yang sudah lebih aktif. Sedangkan yang di dalam kelompok itu sudah aktif, ibu sudah kurangi pendampingan. Nah, jadi ada yang ibu dampingi dengan lebih banyak, ada yang ibu dampingi sudah minimal pendampingannya. Itu diferensiasi prosesnya. Jadi ada dua yang sejauh ini saya konten dan proses. Yang kedua, catatan tambahannya, asesmen yang ibu lakukan sangat menarik dan up to date sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan aplikasi kuisis secara online. Luar biasa sekali. Sekalipun tadi mungkin Pak, minta maaf karena jaringan di sini agak kurang sehingga sebagian anak bisa masuk di join dengan kuisis, sebagian yang lain itu mereka mengerjakannya secara offline. Jadi sebenarnya soalnya sama, namun itu tadi menjaga jangan sampai jaringan tidak bersahabat, maka saya mencoba melakukan soal yang offline dulu. Itu yang saya mau sampaikan. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada ibu karena ibu sudah antisipasi. Terima kasih. Antisipasinya sangat bagus. Gangguan jaringan diganti dengan tes tertulis. Offline gitu. Itu yang saya catat hasil pengamatan saya. Bagaimana pendapat ibu mendengar ini? Saya sangat berterima kasih sekali Pak, karena tadi masukannya saat saya membagikan lembar kerja kepada peserta didik, memang di dalam modul yang saya buat itu memang di situ tidak saya lampirkan, tetapi di dalam pelaksanaannya itu ada. Maka sebaiknya mungkin di sini di modul saya ini saya harus lengkapi sehingga baik itu pembaca maupun saya sendiri selaku pelaku itu akan jelas melihat tugas dari yang diberikan kepada peserta didik. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak. Jadi ibu ternyata dapat menerima dengan terbuka apa yang saya catat. Itu catatan itu berdasarkan hasil pengamatan. Saya sangat terima kasih sekali Pak. Nanti masih ada hal yang perlu dikembangkan dari strategi pembelajaran diferensiasi itu. Tadi itu prosesnya itu sudah lakukan, kontennya sudah, nanti produknya mungkin ibu bisa pertimbangkan lagi untuk dikembangkan. Siap. Kalau tentang pengembangan untuk diferensiasi dari segi produknya itu misalnya ada anak-anak yang itu mau sampaikan dengan gambar, mungkin berdasarkan hasil diskusinya, mungkin ada yang perlu cukup dia ceritakan. Bagaimana dengan yang saya sampaikan ini? Iya betul Pak. Karena terima kasih sekali. Memang anak-anak ini kadang-kala karena tipenya itu berbeda-beda, mungkin akan lebih baik saya
selaku guru untuk memfasilitasi anak-anak ini di dalam mereka menjawab tugas seperti yang Bapak sarankan tadi. Jadi jawabannya tidak monoton pada dalam bentuk tulisan, tetapi bisa juga di dalam mereka menjawab. Karena misalnya murid itu suka menggambar, maka dia bisa dengan gambar. Betul. Terima kasih Pak. Nah, untuk ke depan, untuk dalam rangka pengembangan ini, tadi kan sudah maksimal pembelajaran diferensiasi, kemudian kemampuan membuat modul ajarnya luar biasa, KPD-nya sudah penuh gambar dan deskripsi, kemudian medianya sudah ada video, sudah ada buku teks pelajaran, dan sudah ada infografis. Nah, untuk ke depan, pengembangan apa yang Ibu pikirkan? Ya. Terima kasih. Terkait tadi pengembangan yang ingin saya kembangkan, tadi terkendala dengan jaringan. Sebenarnya saya ingin sekali anak-anak mengenalkan mereka kepada di evaluasinya itu dengan menggunakan kuisis, karena anak-anak ini memang harus kita perkenalkan kepada mereka dari awal dengan teknologi supaya tidak canggung untuk mereka berkembang ke depannya dalam menguasai teknologi. Saya kira itu mungkin Pak. Jadi aktivitas pengembangan yang Ibu rasa perlu ini adalah asesmen online menggunakan kuis. Nah, tujuan yang Ibu inginkan dari asesmen online dengan kuis ini apa? Ya itu tadi, memperkenalkan anak-anak dengan teknologi, bahwa ujian atau asesmen itu tidak monoton pada satu kegiatan saja, misalnya hanya lewat kertas, tetapi kita bisa menggunakan media internet. Jadi itu tujuan yang saya inginkan dengan melakukan asesmen dengan menggunakan kuisis. Jadi mereka Ibu ingin memperkenalkan alias membiasakan murid-murid dengan teknologi tidak berbasis kertas, juga mungkin akan menghemat fotokopi, menghemat biaya. Kemudian di situ membantu juga kami guru yang menggunakan, karena di dalamnya itu pemeriksaannya sudah secara otomatis, sudah ada analisisnya akan muncul sekalian. Jadi begitu anak-anak menjawab ada nilai, kemudian analisisnya itu muncul. Jadi ini agak membantu kami guru dalam mengerjakan tugas. Jadi tujuannya sangat memudahkan, membiasakan muridnya, memudahkan guru. Mungkin juga nanti ketika AKM anak-anaknya sudah mengenal teknologi. Iya, betul Pak. Bagus. Ukuran keberhasilan dari asesmen online dengan kuisis ini seperti apa? Ukuran keberhasilannya itu tadi dari nilai yang mereka peroleh. Jadi ukuran keberhasilannya ini ketika murid mampu memperoleh nilai ideal, yang kita patok itu mereka capai. Dapat nilai ideal. Kemudian muridnya mampu mengikuti asesmen dengan aplikasi itu. Kalau seperti itu bagaimana? Bisa menjadi ukuran keberhasilan juga? Iya, saya rasa bisa Pak. Karena kalau dia tidak mengikuti dengan baik, tentunya anak didik tersebut tidak akan dapat menjawab soal dengan baik. Berapa persen yang ingin Ibu inginkan muridnya mungkin ada, kalau 10 umpamanya atau 20 orang lah muridnya tadi, apa cukup 10 saja yang mampu mengikuti kuis online ini atau 100%? Saya ingin 100% Pak. Iya, saya ingin 100%.
Jadi 100% murid mampu mengikuti ujian asesmen online dengan puisi. Ya. Jadi ukuran keberhasilan ibu ini ada 2. Muridnya mampu memperoleh nilai sesuai yang ibu tetapkan. Ya. Kemudian 100% artinya semua muridnya mampu mengikuti asesmen menggunakan kuis. Ya. Apa yang mendukung keberhasilan ini? Nah, yang pertama Pak, tentunya harus ada jaringan. Iya, jaringan memadai. Kemudian berikutnya harus ada kuota, karena kalau tidak ada kuotanya tentunya ini tidak bisa berjalan. Kemudian dukungan dari teman-teman. Saya kira ini saya harus bekerja sama dengan teman-teman, karena untuk menggunakan kuisis ini bisa sebenarnya dilakukan tidak hanya secara online, tetapi juga bisa dengan offline dengan cara menggunakan mode kertas. Tapi ini tidak dapat saya lakukan sendiri, saya harus bekerja sama dengan teman untuk melakukan itu. Intinya jaringan memadai, kuota, kemudian kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan teman. Ya, betul. Pimpinan bagaimana? Apa perlu dukungan dari pimpinan? Saya kira itu perlu Pak. Guru tidak mungkin dapat bekerja tanpa bantuan dari pimpinan. Utamanya mungkin siapa tahu beliau pimpinan kami memberikan kuota, itu kan tentunya akan semakin membuat kami bersemangat untuk melakukan kuisis tadi, terbantukan dengan kuota yang diberikan. Kapan kira-kira ibu akan dapat memulai aktivitas pengembangan ini tadi? Asesmen online dengan puisi, tujuannya sudah ada, ukuran keberhasilannya sudah ada, pendukungnya sudah kita temukan. Waktu untuk memulainya, idealnya ini menurut ibu kapan? Ya, rencana ini memang kami sudah program bersama teman-teman untuk pelaksanaan penilaian tengah semester. Ini kami mencoba untuk melakukan ini. Jadi pelaksanaan kegiatannya nanti di kegiatan pelaksanaan tengah semester. Kebetulan waktu pelaksanaannya adalah awal Oktober. Jadi kami teman-teman memang berupaya. Saat ini kami sedang membuat soal untuk kami berikan kepada anak-anak. Keren sekali. Jadi akan dimulai awal Oktober tahun ini, 2024 ini, di momentum Sumati Tengah Semester. Ya. Semua kelas? Insya Allah semua kelas. 7, 8, 9. Di kelas 7, 8, 9. Ya. Lembar rencana pengembangan diri Ibu luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Jadi Ibu, kita sudah ada di penghujung percakapan kita. Apa yang Ibu dapat dari proses percakapan kita setelah mengajarkan sampai detik ini tadi yang sedang kita mau akhiri? Ya, terima kasih. Dan tentunya banyak ilmu yang saya dapatkan lewat kegiatan kita hari ini. Di antaranya tadi saya harus memperbaiki diri, utamanya tadi dalam pembuatan produk modul ajar saya itu sebaiknya tidak hanya untuk pribadi saya, tetapi juga kalau dibaca oleh orang lain itu detailnya akan nampak. Karena modul yang saya buat ini memang ada beberapa langkah yang tidak ada, jadi itu memang saya harus perbaiki.
Kemudian yang berikutnya tadi, terima kasih banyak atas motivasinya yang diberikan kepada saya. Semoga ini dapat saya kembangkan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, Ya, yang Ibu rasakan bagaimana? saya sangat bangga, sangat bahagia bisa berkolaborasi dengan Bapak. Saya dapat ilmu yang selama ini mungkin saya rasa itu sudah bagus, ternyata masih perlu perbaikan lagi. Baik, terima kasih Ibu Karyati. Ya, sama-sama Pak. Kesempatannya untuk mau ngobrol dengan saya. Saya tunggu informasi tindak lanjut tentang rencana pengembangan diri Ibu Ya, siap. yang akan ditindaklanjuti pada momentum Sumatik Setengah Semester menggunakan asesmen online dengan aplikasi Quizzes. Ya, Sukses dan terima kasih sekali Ya. lagi. sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.